Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Kita dulu sempat mengira bahwa sistem ini adalah sistem pertahanan udara S-500. Tapi ternyata sistem ini adalah sistem pertahanan udara yang lebih advance lagi daripada S-500. Karena fungsinya yang memang amat sangat penting ketika perang total terjadi. Sistem ini adalah sistem pertahanan udara anti-satelit A235 Noodle. Dan yang ini adalah wujud dari S-500. Sangat berbeda bukan? Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang ada kaitannya dengan sistem pertahanan anti-satelit Noodle. Berikut ceritanya. Kehilangan dominasi di luar angkasa menjadi mimpi terburuk bagi Washington. Betapa tidak, hampir sebagian besar sistem pertahanan udara negeri Paman Sam bertumpu pada elemen yang ada di luar angkasa. Dan belum lama berselang, persisnya pada 15 November 2021, sebuah satelit mata-mata tua era Soviet berhasil dihancurkan oleh Rusia saat masih berada di orbit rendah bumi. Dilansir dari beberapa sumber, satelit yang dihancurkan adalah Cosmos 1408, jenis satelit mata-mata yang sudah tidak berfungsi. Awalnya, pihak Rusia tidak memberikan informasi tentang teknik penghancuran satelitnya. Baru kemudian Departemen Luar Negeri Amerika menuduh Rusia telah menargetkan Cosmos 1408 dalam uji coba rudal anti-satelit, menggunakan rudal berbasis darat terhadap satelit mereka yang mati. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika menyebut bahwa apa yang dilakukan oleh Rusia ini sangat berbahaya dan tidak bertanggung jawab. Selang sehari kemudian, barulah Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu, mengakui bahwa puing-puing sisa satelit Cosmos 1408 disebabkan oleh uji coba rudal anti-satelit. Namun, Menteri Pertahanan Rusia berkilah bila uji coba itu tidak menimbulkan ancaman bagi aktivitas luar angkasa. Tapi kabarnya, para astronot yang berada di Stasiun Luar Angkasa Internasional atau International Space Station alias ISS sempat dibuat panik gara-gara aktivitas Rusia ini. Disebutkan awan puing-puing ruang angkasa telah mengancam ISS. 7 awak ISS, 4 dari Amerika, 2 Rusia, dan 1 Jerman, sampai harus berlindung di kapsul penyelamat. Sehingga mereka dapat dengan cepat kembali ke bumi jika puing-puing menghantam stasiun ISS. Satelit telah mengorbit pada ketinggian tepat di atas ketinggian orbit ISS, dan puing-puing melewati ISS setiap 93 menit. Lebih dari itu, puing-puing dari Cosmos 1408 juga menimbulkan resiko bagi satelit orbit di rendah bumi lainnya. Meski belum ada konfirmasi resmi, tapi diduga jenis rudal yang digunakan untuk menghancurkan satelit Cosmos 1408 ini adalah A235PL-19 Noodle. Rudal yang diluncurkan dari darat ini dapat menyasar satelit dan wahana luar angkasa lainnya di ketinggian 800 km di atas permukaan bumi. Kecepatan rudal ini pun menakutkan. Beberapa literasi menyebut Noodle dapat melesat hingga kecepatan 3 km per detik. Noodle memiliki varian rudal yang mampu beroperasi pada 3 rentang jangkauan. Untuk jarak jauh, mengambil platform rudal 51T6 disebut mampu menghancurkan target pada jarak hingga 1.500 km pada ketinggian hingga 800 km. Untuk jarak menengah, menggunakan platform rudal 58R6 dirancang untuk mencapai target pada jarak hingga 1.000 km pada ketinggian hingga 120 km. Kemudian, untuk jarak pendek, mengambil platform rudal 53T6 disebut mampu menghancurkan target pada jarak 350 km dan pada ketinggian hingga 50 km. Dikutip dari topwar.ru, Yakov Kedmi, pakar politik Israel dan mantan kepala dinas Natif, menyebutkan bahwa Moskow telah membuat klaim serius untuk mendapatkan dominasi militer di luar angkasa. Uji coba rudal baru Rusia ini telah menimbulkan ketakutan di kalangan Amerika bahwa mereka akan segera kehilangan dominasi militer mereka di luar angkasa. Kedmi percaya bahwa peluncuran rudal itu sebanding untuk Amerika dengan uji coba senjata hypersonik Rusia seperti Avangard dan Dagger. Dalam hal ini, Kedmi berpandangan bahwa Rusia sekarang mampu untuk menghancurkan pesawat ulang-alik mini milik Amerika, yaitu X-37.
Ini adalah pesawat orbital eksperimental Amerika yang dirancang untuk menguji coba teknologi masa depan. Pentagon telah melakukan program rahasia untuk produksi pesawat ini selama beberapa tahun terakhir. Dan 4 unit salinan X-37 dikabarkan telah dirakit. Faktanya, saat ini sistem pertahanan rudal Amerika sebagian besar didasarkan pada komponen luar angkasa, dengan bantuan objek yang mendeteksi peluncuran rudal balistik dan menghancurkannya setelah 40-50 detik. Sekarang, rudal anti-satelit Rusia dapat menyerang elemen sistem pertahanan rudal Amerika, dengan demikian meniadakan fungsinya, alias membutakan Amerika dari luar angkasa.